Berkat bantuan dari Lin Jing, Mu Chen berhasil mendapatkan jimat token emas yang dia sendiri juga tidak tahu untuk apa jimat itu. Jimat ini sebetulnya juga membawanya dalam masalah, karena banyak yang menginginkan, tapi apalah itu masalah buat Mu Chen. Perhatiannya kini beralih ke arah 9 naga Devouring Fairy, arah ini kelak menjadi kartu truf Mu Chen dalam menghadapi banyak rintangan. Menyebarkan reputasi. Tawa Mu Chen yang tenang dan tenang bergema di seluruh stadion besar. Itu juga mencapai telinga penonton yang tak terhitung jumlahnya di sekitar langit, beberapa di antaranya tidak bisa menahan tawa bersamanya. Anak ini dari wilayah Daluo punya nyali. Mengabaikan banyak bawahannya yang kuat, Xia Hong sendiri baru-baru ini masuk ke kelas 9, yang menempatkannya dalam 30 pemuda kuat teratas di benua Tianluo. Meskipun Xia Hong baru saja mencapai kelas 9, kekuatan tempurnya yang sebenarnya jauh lebih tinggi dari itu. Sebelum ini, dengan kekuatan kelas 9 yang baru diraihnya, dia mampu bertahan dari pertemuan dengan penguasa kelas 9 di puncaknya. Ini saja sudah cukup mengejutkan. Mu Chen, bagaimanapun, tidak mengejutkan sama sekali. Di langit jauh di atas stadion, Qin Ya, Mu San, dan Jiang Lin berdiri di udara. Mereka memandang stadion dengan penuh minat, jelas tertarik dengan keberanian Mu Chen. Tidak ada yang tahu apakah dia benar-benar percaya diri atau hanya tegar. Ketika orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi langit memuji kepercayaan diri dan nyali Mu Chen, mata Xia Hong sedikit menyipit. Menatap Mu Chen, dia berkata dengan bercanda, "Aku tidak menyangka akan datang suatu hari, di mana aku akan dipandang sebagai batu loncatan." Dia telah dengan jelas melihat niat Mu Chen. Jelas bahwa yang terakhir ingin menggunakan dia sebagai batu loncatan. Jika Mu Chen bisa mengalahkan Xia Hong di sini, nama Mu Chen akan menyebar jauh dan luas di benua Tianluo. Ketika saatnya tiba, jika dia ingin mengambil jimat itu, yang lain harus berpikir dua kali sebelum menghentikannya. Tidakkah akan sia-sia jika tidak menerima hadiah gratis, yang dikirimkan ke depan pintu rumah saya? Mu Chen bertanya, sambil tersenyum. Dia berpura-pura tidak memperhatikan tatapan berbahaya Xia Hong. "Kamu pikir kamu layak?" Dengan senyum berbahaya, bibir Xia Hong melengkung menjadi sudut yang sangat menyeramkan. Kemudian, dengan melambaikan telapak tangannya, dia memerintahkan, "Wang Wu, rawat dia." Bam! Saat suara Xia Hong jatuh, sosok di belakangnya tiba-tiba terbang, mengirimkan gelombang energi spiritual yang sangat besar. Fluktuasi energi spiritual juga telah mencapai setengah jalan ke kelas 9. Sosok itu, yang membawa energi spiritual yang sangat besar, menembak langsung ke arah Mu Chen. Bisa dilihat bahwa dia memiliki pedang panjang berwarna merah darah di tangannya juga. Selain itu, niat membunuh dan gerakan cepatnya menunjukkan bahwa dia berpengalaman di medan perang. Saat ini, beberapa penonton di langit sekitarnya menghela nafas dalam diam. Dinasti Xia besar memang penguasa absolut di wilayah barat. Dengan fondasi mereka yang dalam, bahkan seorang pejuang, yang mereka kirim dengan santai, telah mencapai setengah jalan ke kelas 9. Kekuatan ini, di tempat lain, bisa dianggap standar tertinggi, bahkan di antara para elit. Sosok itu bergerak sangat cepat, muncul di depan Mu Chen hampir dalam beberapa kedipan. Matanya sudah tua sedingin es, dan pedang darah yang dia pegang langsung menebas. Sebuah cahaya merah darah kemudian muncul, bergegas ke atas, seolah-olah bulan sabit berwarna merah darah menyerang ke arah kepala Mu Chen tepat. Orang itu bergerak sangat cepat, mengayunkan dengan kekuatan penuhnya. Jika ada setengah kelas 9 lainnya yang terkena serangan itu, mereka akan segera jatuh. Lampu merah darah memenuhi bola mata Mu Chen. Tapi, yang mengejutkan bagi para penonton, wajahnya tetap tenang dan damai, tidak terpengaruh oleh bilah cahaya yang datang. Di belakangnya, Nine Nether, Bai Lao, dan Qiu Tan semuanya berdiri diam, masing-masing dengan ekspresi sinis di mata mereka. Lin Jing, bagaimanapun, membuka mata besar gugelinya, menonton dengan penuh semangat. Dia ingin menyaksikan peningkatan Mu Chen dengan matanya sendiri. Di bawah tatapan banyak individu yang kuat, pedang cahaya merah darah menyelimuti Mu Chen, yang masih tidak bergerak sama sekali. Pada saat itu, dia menutup matanya perlahan, seolah-olah melepaskan semua perlawanan, membiarkan pedang itu memotongnya. Anda mencari kematian. Melihat ini, pria itu tidak bisa membantu tetapi mencibir. Bilah cahaya menyapu ke bawah, tetapi saat mendekati tubuh Mu Chen, cahaya keemasan bersinar terang dari tubuhnya.
Pada saat yang sama, raungan naga yang menghancurkan bumi bergema di udara. Cahaya keemasan meledak, dan naga raksasa emas keunguan tiba-tiba muncul dari dalam Mu Chen. Aura yang tak terlukiskan dan menekan memenuhi udara, menyebabkan bilahnya segera berhenti di jalurnya. Mengaum, naga raksasa emas keunguan melingkari Mu Chen, cakarnya mengepal erat. Cakar itu tiba-tiba berubah menjadi tinju naga, yang segera mengirimkan pukulan yang menabrak bilah cahaya. Bam! Gelombang kekuatan, kekerasan dan tanpa tanding, menyapu, mengguncang kehampaan. Cahaya keemasan juga memenuhi tempat itu. Pria dengan pedang itu tiba-tiba memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, saat dia merasakan kekuatan yang kuat datang dari ujung pedangnya. Kekuatan ini membawa kehancuran di dalamnya. Bahkan saat dia mencoba melepaskan semua energi spiritual di dalam dirinya, energi itu segera menghilang saat bertemu dengan getaran. Kasak, longsword berwarna merah darah segera hancur, melukai pria itu dengan serius. Tubuhnya terlempar ke belakang dan darah muncrat kemana-mana. Akhirnya, dia terjatuh ke lantai. Wow, wajah orang-orang yang berkuasa jatuh. Jelas, tidak ada yang menyangka setengah kelas 9 ini dikalahkan dengan cara yang canggung, terutama hanya dalam beberapa saat. Faktanya, bahkan sebelum Mu Chen menggerakkan satu jari, pria dengan pedang itu sudah jatuh. Astaga, tatapan yang tak terhitung jumlahnya kemudian melihat ke arah Mu Chen. Naga emas keunguan telah melingkari Mu Chen dan terus mengaum, mengaduk udara. Di saat yang sama, tubuh naga raksasa itu memancarkan aura yang menindas dan agung. Namun, Mu Chen masih berdiri dengan tangan ke bawah, wajah mudanya tidak terganggu dan tenang. Aura dari naga, tekanan ini, jarang terjadi, bahkan di antara klan naga. Seorang penonton di langit kagum dengan keras, kaget saat dia melihat keunikan dari naga emas keunguan. Penonton lain mulai berkomentar juga. Mungkinkah Mu Chen ini adalah keturunan dari klan naga? Dia memang manusia, tapi mungkin dia telah mengembangkan teknik yang berhubungan dengan klan naga. Naga ini terlihat seperti aslinya, tapi masih membawa perasaan transparan. Tapi, menilai dari kekuatan yang meledak dari dalamnya, sepertinya itu telah melebihi sebagian besar half-greatness. Petik 2. Dengan hanya mewujudkan naga budidaya, dia mengalahkan setengah kelas 9. Banyak individu yang kuat tidak bisa menahan diri untuk tidak memicingkan mata dengan heran. Rahasia besar apa ini? Mu Chen ini benar-benar canggih. Tidak heran dia tidak takut, bahkan saat menghadapi Xia Hong. Ternyata kartu trufnya sekuat lawannya. Karena dia sekarang bergantung pada kekuatan naga emas keunguan, bersama dengan kekuatannya sendiri, tampaknya dia lebih dari siap untuk menghadapi individu-individu kuat yang baru saja mencapai level kelas 9. Lin Jing berkedip dan mengamati naga emas keunguan, yang masih melingkari Mu Chen. Benar-benar aura naga, gumamnya. Dia tahu kebenaran di balik naga itu. Jadi, dia menyadari kemurnian relatif aura naga, yang jelas karena asal-muasalnya. Ini karena dia pernah melihat naga sejati dari klan naga selama kunjungan ke ayahnya di perbatasan perang. Aura naga sejati itu agung dan suram, seolah-olah sedang mengendalikan dunia, dan sekarang, aura dari naga Mu Chen terasa persis sama. Sementara itu, Xia Hong sedang menonton pemandangan dari tahta, senyum mencemooh di wajahnya perlahan memudar. Dengan piala di tangannya, dia menatap Mu Chen tanpa ekspresi. Matanya setajam pisau, menyebabkan hati orang lain berdebar-debar ketakutan. Namun, Mu Chen mengabaikan matanya yang kejam. Dia melihat roh naga asli yang melingkar di sekelilingnya, lalu berbalik ke arah Xia Hong dan berkata dengan tenang, tidak sopan untuk tidak membayar kembali hadiah. Saat dia selesai berbicara, dia melangkah maju. Dia kemudian mengepalkan tinjunya dan cahaya emas yang bersinar terang keluar dari tubuhnya. Dia baru saja melayangkan tinju. Mengaum. Saat Mu Chen meninju udara, naga itu meraung, langsung berubah menjadi aliran cahaya emas keunguan yang mengalir ke bawah dan dikombinasikan dengan buku jari Mu Chen, menjadi kepalan terbang. Tinju emas keunguan tampak seperti naga yang mengacungkan cakarnya. Saat tinju itu dikirim, gelombang energi yang menakutkan menyapu, menghancurkan bumi. Pukulan ini beberapa kali lebih kuat dari bilahnya, yang diciptakan oleh pria berpedang. Menghadapi pukulan ini, bahkan beberapa penguasa kelas 9 yang baru dicapai tidak bisa menahan diri untuk terlihat cemberut. Ketakutan terlihat jelas di mata semua orang. FHOOOM. Tinju naga emas menyapu secepat guntur. Dalam beberapa detik, itu sudah di depan Xia Hong. Wajah Xia Hong menjadi gelap,
sementara cahaya sedingin es bersinar di matanya. Bahkan setelah melihat tinju Mu Chen, yang dimaksudkan untuk menyebarkan ketenaran yang terakhir, dia tidak bergeming. Sebaliknya, dia mencibir pada Mu Chen. Biarkan aku, sang pangeran, menimbang seberapa besar kekuatan yang kamu miliki. Saat dia selesai berbicara, dia meringkuk jari-jarinya, seolah-olah itu adalah cakar, lalu mencakar udara. Tiba-tiba, cahaya gelap bersinar dari jari-jarinya. Di antara cakar, cahaya spiritual bersinar, seolah berubah menjadi bayangan hitam harimau, membuka rahang ganasnya untuk melahap langit. Ledakan. Kemudian, tinju naga emas itu melesat ke depan dengan keras, bertabrakan secara brutal dengan cakar harimau hitam Xia Hong. Menggali lubang. Ledakan. Ketika kepalan cahaya emas menyapu dan akhirnya menabrak cakar harimau hitam Xia Hong, seluruh bumi bergetar. Bahkan dengan mata telanjang, orang bisa melihat riak menyebar dari kaki Xia Hong, mengirimkan abu dan debu terbang ke udara. Bumi retak dan hancur. Emas dan hitam secara brutal memakan satu sama lain, mengirimkan gelombang demi gelombang ledakan. Akhirnya, mereka berdua menghilang karena energi spiritual mereka habis. Di saat yang sama, banyak penonton yang menatap tabrakan itu. Angin bertiup di langit, mengirimkan debu dan pasir beterbangan. Pemandangan di stadion kembali terlihat jelas. Xia Hong terlihat berdiri dengan tubuh terentang, dan tangannya mempertahankan posisi mencakar. Ekspresinya statis, dan hanya matanya yang sedikit berbinar menunjukkan tatapan yang menakutkan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada Xia Hong. Dia berdiri tak bergerak, hantaman yang kuat tidak dapat menyentuhnya, dan bahkan pakaiannya tidak diangkat. Namun beberapa penonton dengan mata tajam sedang memandangi singgasana emas di belakangnya. Saat angin bertiup ke arahnya, tahta yang kokoh dan berkilau berubah menjadi debu emas dan tersebar tertiup angin. Mata banyak penonton membeku sesaat. Sementara tinju Mu Chen sama sekali tidak mengancam Xia Hong, itu menembus pertahanannya dan menghancurkan tahta di belakangnya. Tidak ada keraguan bahwa pukulan ini adalah tindakan untuk memberinya reputasi. Dan sepertinya itu bekerja dengan cukup baik. Setidaknya, banyak penonton fokus pada Mu Chen, dan wajah mereka sekarang lebih serius. Semua orang bisa melihat bahwa kekuatan tempur Mu Chen yang sebenarnya jauh melampaui peringkatnya dari Half-Nine Great Sovereign. Di langit, Musan dari Paviliun Naga tersembunyi melihat pemandangan itu dan berkomentar sambil tersenyum, anak ini tampaknya cukup mampu, ya. Dia memiliki banyak keraguan tentang Xia Hong, dan melihat Xia Hong kehilangan muka cukup menyenangkan baginya. Itu tidak terduga, tapi Xia Hong mungkin akan lebih berhati-hati setelah ini. Dan Xia Hong yang serius bukanlah lawan yang mudah, Qin Ya dari rumah Tiannya menjawab sambil tersenyum juga. Musan mengangguk setuju. Dia tidak bisa mengungguli, bahkan setelah bertarung dengan Xia Hong selama bertahun-tahun. Bahkan pada peringkat pemuda benua Tianluo, dia selalu sedikit di belakang Xia Hong. Itu sebabnya dia sangat menyadari betapa sulitnya lawan yang akan menjadi Xia Hong yang serius. Meskipun Mu Chen tidak sederhana, masih ada cerita panjang yang harus diceritakan sebelum seorang pemenang bisa muncul. Saat bisikan berlanjut, Xia Hong perlahan mengangkat pandangannya. Dia menatap Mu Chen dengan mata setajam pisau. Saat dia menarik telapak tangannya, dia berbicara dengan ketidakpedulian, tidak buruk. Dia sepertinya mengevaluasi pukulan Mu Chen yang telah menembus beberapa pertahanannya. Kupikir hari ini akan membosankan, tapi sepertinya tidak akan seburuk yang kuduga. Xia Hong berjalan maju dengan mantap. Saat dia melangkah maju, energi spiritual yang mengelilinginya meningkat dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam beberapa langkah, seluruh stadion diselimuti oleh tekanan energi spiritualnya. Di bawah penindasan seperti itu, wajah Bai Lao, Tan Qiu, dan yang lainnya menjadi pucat, dan energi spiritual di dalamnya mulai menjadi stagnan. Ini adalah penguasa kelas 9 sejati. Mata tajam Xia Hong menatap langsung ke arah Mu Chen. Dengan nada serius, dia berkata, tapi jika kamu hanya mampu melakukan ini, maka jangan berharap untuk meninggalkan tempat ini hari ini. Saat dia menyelesaikan kalimatnya, energi spiritual yang sangat besar dan brutal melonjak ke langit, menghilangkan tekanan spiritual yang diberikan oleh Xia Hong. Mata Xia Hong membeku sejenak, lalu dia perlahan mengalihkan pandangannya, akhirnya berhenti di 9 meter, yang energi spiritualnya terbentang di sekitarnya seperti badai. Nine Neter menatap Xia Hong dengan mata sedingin es. Api tembus cahaya menyala terang di tangannya. Dengan tatapan serius, dia tiba-tiba mengulurkan jari-jarinya,
dan nyala api berubah menjadi seberkas api, menembak ke arah Xia Hong dengan kecepatan kilat. Swoosh! Tapi saat sinar itu muncul, cahaya abu-abu bersinar di depan Xia Hong. Sesepuh berjubah abu-abu muncul, dan telapak tangannya yang kering menangkap berkas api. Energi spiritual yang brutal menyembur keluar dari telapak tangannya, secara paksa memadamkan sinar itu. Penatua berpakaian abu-abu berkata pada 9 neter dengan mata juling, hehehe, karena pangeran telah memilih mangsanya, yang terbaik adalah orang lain tidak ikut campur. Melihat sesepuh berjubah abu-abu, ekspresi di mata 9 neter menjadi suram. Dia bisa merasakan energi spiritual es dingin yang sangat besar yang dipancarkan oleh tetua itu. Tampaknya pria ini hanya selangkah lagi untuk mencapai puncak penguasa kelas 9. Kemampuannya jauh melampaui kemampuan khas Grade 9 Sovereign yang baru dicapai. Desir. Di belakang stadion, suara angin terdengar, dan selusin sosok meledak dari kegelapan, muncul di sekitar stadion untuk mengelilingi 9 neter dan yang lainnya, memotong semua mundur. Tan Qiu dan Wang Xi tidak bisa menghentikan wajah mereka dari cemberut ketika mereka melihat sosok itu. Setidaknya 4 dari mereka telah mencapai setengah kelas 9, dan yang lainnya setidaknya kelas 7 hingga kelas 8. Penguasa, barisan lawan jauh lebih kuat dari mereka. Pada saat itu, daerah itu berada di bawah kendali yang dibentengi dengan baik oleh para prajurit dinasti Xia besar. Ini akan menjadi tugas yang sulit untuk melarikan diri tanpa cedera. Karena kita sudah di sini, sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang. Dengan senyum tipis, mata Xia Hong mengamati tubuh ramping 9 neter dengan cabul, dan dia melihat ke arah Lin Jing yang cantik. Senyuman kotor muncul di bibirnya, dan dia berkata, pertarungan murni agak membosankan. Mengapa kita tidak bertaruh pada sesuatu? Petik 2. Mata Mu Chen tetap tenang saat mendengar ini. Dia jelas tidak tertarik, tapi sebelum Mu Chen bisa mengatakan apapun, mata Lin Jing menjadi cerah, dan dia bertanya dengan penuh minat, tentang apa? Mari kita bertaruh siapa yang akan menang, dia atau aku. Xia Hong menunjuk ke arah Mu Chen, dan dia melanjutkan dengan senyum malu-malu. Jika aku kalah, aku akan membiarkan kalian semua pergi dengan damai, bersama dengan 3 artefak suci. Mendengar ini, banyak penonton yang tidak bisa menahan lidah mereka. Cek cek cek, 3 artefak suci, dengan kantongnya yang dalam, Xia Hong ini benar-benar bisa menjanjikan apapun. Lin Jing mengedipkan mata cantiknya beberapa kali saat dia berkata, bagaimana jika kamu menang? Kalau begitu aku akan memiliki kalian berdua wanita cantik di sisiku, jawab Xia Hong sambil tertawa. Lin Jing mencibir bibir merah kecilnya dan mengeluh sambil tertawa, apakah kita berdua hanya bernilai 3 artefak suci? Pangeran kami dari dinasti Xia besar agak pelit. Petik 2. Terkejut? Xia Hong bertanya dengan alis berkedut, lalu, apa yang Anda sarankan, Nona muda? Setelah berpikir sejenak, Lin Jing menjawab dengan acuh tak acuh, Anda harus menulis tanda terima dan mencapnya dengan segel spiritual, mengatakan bahwa Anda akan berhutang 100 juta tetes cairan spiritual sovereign jika Anda kalah. Wow, banyak rahang jatuh saat dia selesai berbicara. Bahkan wajah Xia Hong bergerak-gerak sebentar. 100 juta tetes cairan spiritual sovereign bahkan bisa mengosongkan perbendaharaan dinasti Xia besar. 100 juta tetes cairan spiritual sovereign bahkan bisa membeli artefak suci sejati. Dengan wajah kaku, Xia Hong menjawab dengan tawa kering, Nona muda, ini agak tidak realistis. Selanjutnya, maafkan kejujuran saya tetapi, bahkan dengan tanda terima di tangan, Anda tidak akan dapat mengambil setetes cairan spiritual berdaulat dari dinasti Xia besar. Petik 2. Dia tidak berbohong. Siapapun yang memegang tanda terima 100 juta tetes cairan spiritual sovereign dan mencoba untuk mengklaimnya dari dinasti Xia besar mungkin akan dihukum mati oleh ayahnya, raja, karena keserakahan astronomi mereka. Bahkan penguasa duniawi atas tidak akan dapat mengklaim jumlah cairan spiritual berdaulat ini. Lin Jing mengabaikan ini dan terus berkata dengan bibir cemberut, jika kamu tidak punya nyali, mengapa berjudi? Bertarunglah dengan normal. Buang-buang waktu saya. Petik 2. Merasakan ketidakpedulian dalam suara Lin Jing, Xia Hong mengerutkan kening. Lalu dia menjawab sambil tertawa, baiklah. Karena wanita muda kita sangat tertarik, saya akan boros dengan dompet saya. Petik 2. Dia mengeluarkan gulungan emas, dan saat jari-jarinya menari di depannya, energi spiritual diubah menjadi kata-kata di udara tipis sebelum menyatu dengan gulungan itu. Pada akhirnya,
dengan jentikan jari-jarinya, setetes darahnya jatuh ke gulungan, membentuk segel spiritual. Setelah semua ini, Xia Hong melempar gulungan emas itu dengan sembarangan, dan itu berubah menjadi aliran cahaya keemasan, menembak ke salah satu singa batu di stadion. Jika saya kalah, maka Anda bisa menerimanya. Tapi saya harus mengingatkan Anda, jika Anda benar-benar berencana untuk mengklaim ini dari dinasti Xia Agung, Anda akan mencari kematian Anda sendiri, kata Xia Hong sambil tersenyum. Dia tidak terlalu memikirkannya, karena dia menganggap Lin Jing hanya main-main. Apalagi dia tidak pernah mengira akan kalah. Bahkan jika dia benar-benar melakukannya, siapapun yang benar-benar akan membawa tanda terima ke dinasti Xia besar akan menjadi orang yang sangat bodoh. Ya, mengejar hutang adalah pekerjaanku. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Ketika dia melihat ini, mata Lin Jing sedikit menyipit, seperti mata rubah dengan kilatan licik di dalamnya. Mu Chen, sisanya tergantung padamu. Setelah Anda menang, kami akan membagi 100 juta tetes cairan spiritual sovereign menjadi 2. Lin Jing memandang Mu Chen dan mengepalkan tinjunya untuk mendorongnya. Melihat tindakannya, Mu Chen tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa, tetapi dia tetap mengangguk, dan dia menatap Xia Hong dengan sedikit simpati. Betapa indahnya ekspresinya ketika dia menyadari bahwa gadis lucu di hadapannya adalah putri dari leluhur bela diri terkenal dari 1000 dunia. Meskipun dinasti Xia besar adalah kekuatan tirani, jika mereka menemukan masalah dengan gadis muda ini, itu bukan masalah sederhana seperti beberapa penguasa bumi atas yang muncul. Jika mereka benar-benar memprovokasi dia, dan penguasa surgawi dari perbatasan bela diri dikirim untuknya, Kaisar Xia hanya bisa menelan keluhannya. Xia Hong telah melompat ke dalam jurang yang digali untuknya oleh Lin Jing. Mu Chen dan Nine Nether bertukar pandang dan mengangguk dalam diam. Anak yang tidak beruntung ini, benar-benar terlalu naif. Melawan Xia Hong. Sementara Mu Chen dan Nine Nether secara halus mengungkapkan simpati mereka untuk Xia Hong, yang terakhir tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, saat dia merasakan pandangan mereka. Ini membuatnya merasa tidak nyaman, tetapi pada akhirnya, dia menekan emosi halus tersebut. Ini karena, bahkan setelah banyak pertimbangan, dia tidak dapat memikirkan kesalahan apapun yang dia buat dalam masalah ini. Lagi pula, dia tahu bahwa baik tagihannya yang ditandatangani sebagai pengakuan atas hutang atau pernyataan sebelumnya Lin Jing tentang ditemani oleh seorang wanita cantik tidak akan diterima oleh kedua belah pihak setelahnya. Alasan mengapa dia mengusulkan ini adalah karena dia ingin tetap tinggal dan berurusan dengan Mu Chen. Kemudian, dia akan bisa berurusan dengan Lin Jing dan Nine Nether. Setelah memilah-milah ini semua dalam pikirannya, Xia Hong bisa tenang. Dia melirik Lin Jing, yang tersenyum seperti rubah. Ini menyebabkan jantungnya berdetak kencang, saat dia berpikir sendiri. Setelah Anda mendarat di tangan saya, kita akan lihat apakah Anda akan tertawa. Tapi pertama-tama, aku harus menyingkirkan bocah yang agak menyebalkan ini. Mata Xia Hong perlahan berbalik ke arah Mu Chen. Dalam bentrokan sebelumnya, dia menderita kerugian kecil dengan meremehkan Mu Chen. Namun, dia tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Sebaliknya, dia akan melakukan yang terbaik untuk menunjukkan kepada pria ini kehebatannya. Pada saat itu, kekuatan spiritual yang menyapu langit dan bumi digulung, dengan gelombang kekuatan penindasan spiritual yang kuat melonjak menuju Mu Chen. Penindasan sengit bahkan menyebabkan bumi di bawah Mu Chen sedikit bergetar. Ekspresi Mu Chen menjadi tenang, meskipun dia tahu bahwa Xia Hong memiliki kekuatan untuk bersaing dengannya. Seketika, tangan Mu Chen terkulai, dan energi spiritual tubuhnya mulai aktif, menyapu dirinya seperti laut. Di belakangnya, ruang melengkung dan laut berdaulat menjulang di atasnya, memancarkan energi spiritual yang mendominasi. Penindasan spiritual Xia Hong kemudian disapu bersih sepenuhnya. Meskipun dia hanya setengah langkah ke penguasa kelas 9, energi spiritual dalam laut. Berdaulat Mu Chen telah dibudidayakan di ruang laut darah selama hampir 3 tahun, termasuk 3 tahun latihan dan pemurnian. Ini berarti bahwa kekuatan spiritual Mu Chen sendiri hanya tumbuh lebih kaya dan lebih besar. Selain itu, karena dia juga telah memperbaiki api abadi yang ditinggalkan oleh burung yang tidak mati, itu juga memberi energi spiritualnya tepi yang aneh, seperti tidak pernah habis. Oleh karena itu, bahkan jika itu hanya pertempuran tentang seberapa kaya dan abadi energi spiritual seseorang, Mu Chen saat ini tidak akan pernah lebih lemah dari penguasa kelas 9. Faktanya, dia akan menjadi lebih kuat.
saat Xia Hong benar-benar merasakan energi spiritual agung yang luar biasa dan tidak biasa dari Mu Chen, sebuah kilatan melintas di matanya. Dia kemudian mencibir dingin, matanya langsung dipenuhi dengan kebencian. Ledakan, energi spiritual yang kuat meledak di belakang Xia Hong, menyebabkan sosoknya berubah menjadi sisa-sisa bayangan. Hampir seketika, dia muncul di depan Mu Chen, memberinya pukulan cepat. Dengan satu pukulan itu, tubuh Xia Hong tiba-tiba memiliki gumpalan aura darah yang mendidih di dalamnya. Aura darah ini melingkari tinjunya dengan erat, membuat pemandangan yang sangat mengejutkan. Itu adalah latihan fisik Dewa Perang Dewa oleh Xia Hong. Qin Ye melihatnya, sementara aura darah Xia Hong meledak dari tubuhnya, tatapannya berubah serius. Bagaimanapun, ini adalah teknik ilahi pemurnian tubuh yang agak mendominasi dan menakutkan, yang membutuhkan pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya agar bisa diimbangi dengan darah musuh. Dalam upaya Xia Hong untuk mengolahnya, dia pergi ke medan perang dan mengumpulkan darah musuh-musuhnya agar berhasil berkultivasi. Sepertinya dia juga bisa menumbuhkan teknik ilahi pemurnian tubuh, Mu Chen berkomentar. Aura darah yang megah melonjak dengan udara tebal dari niat membunuh, yang membuat Mu Chen memiliki ilusi bahwa laut darah langsung menuju ke arahnya. Namun, gangguan semacam ini tidak banyak berpengaruh padanya. Kemudian, tiba-tiba, sinar emas ungu keluar dari tubuhnya. Itu adalah tubuh naga Phoenix. Cahaya ungu keemasan menetes ke bawah tubuh Mu Chen, membuatnya tampak tidak bisa dihancurkan. Ekspresinya acuh tak acuh, karena dia juga memberikan pukulan yang menghancurkan. Mu Chen tidak mengambil sikap mengelak, karena meskipun Xiao Hong bangga dengan betapa kuatnya fisiknya, di mata Mu Chen, lawannya hanya bisa ditertawakan. Kedua tinju, yang keduanya mengandung kekuatan yang mengerikan, kemudian merobek kehampaan, saling bertabrakan secara brutal. Ledakan, udara itu sendiri sepertinya meledak pada saat ini, dampak gelombang kejut yang terlihat mengamuk. Ruang juga berputar, dan bumi di bawah kaki mereka, tidak mampu menahan benturan, segera retak. Semua mata tertuju pada sumber gelombang kejut, ekspresi para penonton berubah sedikit, karena mereka melihat bahwa Mu Chen, yang baru saja bentrok keras dengan Xia Hong, masih berdiri kuat, seperti batu. Di sisi lain, seluruh tubuh Xia Hong gemetar, seolah-olah dia sangat menderita akibat benturan itu. Fisik Mu Chen sangat kuat. Seseorang dari kerumunan itu berbisik. Qin Ye, Jiang Ling, dan banyak ekspresi orang lain juga berubah serius. Di tengah keributan, kilatan suram melintas di mata Xia Hong, karena kekuatan Mu Chen telah melebihi harapannya. Ledakan, niat membunuh yang agung meletus dari tubuh Xia Hong. Dia kemudian menginjak kakinya dan bumi runtuh, sosoknya tiba-tiba berubah menjadi banyak sisa-sisa bayangan. Bayangan ini kemudian terbang keluar, berputar di sekitar Mu Chen dengan cepat. Bayangan tinju, yang penuh dengan niat membunuh, segera menyelimuti Mu Chen sepenuhnya. Serangan ofensif seperti itu hampir terlalu ganas untuk melarikan diri. Ledakan, jatuh. Dalam menghadapi serangan ofensif seperti badai, ekspresi Mu Chen berubah menjadi serius. Dengan lambaian jubah lengan bajunya, naga emas ungu itu bangkit dari tubuhnya, mengelilinginya dan membentuk perisai yang kuat. Perisai ini segera bekerja, menahan pukulan yang menyelimutinya. Dong-dong. Sebuah suara yang dalam menyebar ke seluruh arena pertempuran, saat bumi di kaki Mu Chen runtuh. Pelanggaran Xia Hong sangat agresif, bahkan perlindungan dari roh naga yang sebenarnya tidak dapat menahan semua bayangan tinju yang mengerikan. Faktanya, pada saat itu, salah satu dari mereka datang langsung ke arah kepala Mu Chen. Pada saat itu, tanah retak, mengejutkan kedua sosok itu, yang segera terbang mundur. Pandangan yang tak terhitung jumlahnya melihat ke arah dua siluet dengan kagum. Mu Chen mengangkat satu telapak tangan, ekspresinya tenang. Jika melihat lebih dekat, orang dapat melihat bahwa lengan bajunya sedikit robek, karena terkena dampak gelombang kejut sisa sebelumnya. Di kejauhan, mata Xia Hong terlihat berbahaya. Serangan sebelumnya sangat brutal, bahkan penguasa tingkat ke-9 yang sangat kuat akan terluka, apalagi seorang pria yang setengah langkah ke penguasa tingkat ke-9. Namun, luar biasa, Mu Chen hanya menderita lengan robek. Hasil luar biasa ini menyebabkan hati Xia Hong penuh dengan frustrasi, kemarahan, dan niat membunuh. Xia Hong menarik napas dalam-dalam, suasana di wajahnya berangsur-angsur menjadi tenang, lalu akhirnya kembali ke ketidakpedulian. Menyadari perubahan ini, mata Mu Chen menyipit, dan dia mulai mendeteksi aura berbahaya yang datang dari Xia Hong.
Tatapan lawannya acuh tak acuh dan tanpa emosi, telapak tangannya mengepal erat. Berdengung. Pada saat itu, cahaya merah terang terkondensasi di telapak tangannya, dan pada saat berikutnya, lampu merah berubah menjadi tombak pertempuran merah dan ganas, di mana banyak rune terukir. Kemudian, fluktuasi energi spiritual yang menakutkan dan aura pembunuh meletus darinya. Mu Chen melihat tombak pertempuran merah, tatapannya berubah menjadi serius. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah itu artefak kuasi ilahi? Saat Mu Chen sedikit heran, Xia Hong tersenyum jahat padanya. Cahaya merah melonjak di tubuhnya lagi, akhirnya berubah menjadi baju besi pertempuran merah darah, yang memiliki tanda naga yang mengaum di atasnya. Karena aura tombak dan baju besi itu serupa, mereka jelas merupakan satu set. Ketika mereka muncul di tubuh Xia Hong, gelombang spiritual yang dipancarkan dari mereka melonjak ke tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Pada titik ini, bahkan penguasa kelas 9 di puncaknya akan terintimidasi. Itu adalah tombak pertempuran naga Scarlet dan armor pertempuran naga merah, ini adalah satu set lengkap dari artefak kuasi ilahi. Jika digunakan bersama, kekuatan mereka cukup untuk mendominasi semua artefak kuasi ilahi. Qin Ye berseru, sambil melihat pemandangan itu, ketakutan mewarnai matanya. Di hadapan kartu as yang dibagikan oleh Xia Hong, seseorang hanya bisa mundur. Bagaimanapun, jelas bahwa Xia Hong sangat ingin membunuh sekarang. Karena itu, Mu Chen benar-benar dalam bahaya. 9 tubuh binatang surgawi yang ganas. Di arena pertempuran besar, Xia Hong berdiri tegak. Gelombang merah menyapu dari tubuhnya, dan momentum seperti itu benar-benar membuat langit dan bumi menjadi gelap. Dia mengarahkan tombak merah tua itu ke tanah, dan ujung tombak itu berkilauan dengan cahaya merah. Saat itu bersinar dan melonjak, gelombang merobek tanah yang keras seperti tahu, dan retakan yang dalam dan tak terduga tercungkil dari tanah. Armor merah membungkus tubuhnya. Seekor naga merah melonjak di atas baju besi pertempuran, dan raungan naga samar-samar bisa terdengar saat fluktuasi energi spiritual yang kuat secara bertahap terpancar. Momentum Xia Hong begitu kuat hingga menyebabkan banyak orang menggigil. Di bagian dunia ini, orang-orang kuat dari semua sisi juga memandang Xia Hong dengan ekspresi terkejut. Akhirnya, mereka menggelengkan kepala karena iri. Dinasti Xia besar memang kaya. Set peralatan di tubuh Xia Hong ini cukup untuk membuat penguasa kelas 9 lainnya cemburu. Ini adalah seperangkat artefak kuasi ilahi yang sebenarnya, dan jika digabungkan, artefak kuasi ilahi biasa lainnya tidak sebanding. Dengan bantuan kedua artefak kuasi ilahi itu, kali ini, Xia Hong benar-benar dapat bersaing dengan penguasa kelas 9 di puncaknya. Nine Nether melihat pemandangan ini, dan wajahnya yang cantik mau tidak mau berubah. Bahkan dia menyadari ancaman yang kuat yang berasal dari Xia Hong. Tanya menggertakkan giginya dan mau tidak mau berkata, orang ini tidak tahu malu. Dia sudah menjadi penguasa kelas 9 tetapi harus mengandalkan kekuatan artefak kuasi ilahi. Petik 2. Bai Lao dan yang lainnya juga terlihat sangat khawatir. Meskipun mereka telah melihat Mu Chen menaklukkan penguasa lengan naga, kekuatan tempur Xia Hong jauh melampaui kekuatan penguasa lengan naga. Saat Anda bertarung, hanya masalah siapa yang menang dan siapa yang kalah. Yang kalah tidak memenuhi syarat untuk mempertanyakan cara pemenang untuk menang. Xia Hong mengayunkan tombak tempurnya sedikit, dan tombak itu bersinar dengan cahaya merah saat dia menatap dingin ke arah Mu Chen. Ledakan. Ketika suaranya baru saja jatuh, matanya langsung dingin, dan tubuhnya meledak seperti kilatan petir. Tombak pertempuran naga merah mengayun saat pelangi merah setinggi 100 kaki melonjak. Udara niat membunuh yang tajam dan tak tertandingi melonjak ke langit seolah-olah merobeknya. Aura tombak itu begitu cepat sehingga muncul di depan Mu Chen dalam sekejap mata, dan itu sedikit mengejutkannya. Dengan bantuan tombak dan baju besi untuk meningkatkan kekuatannya, Xia Hong hampir 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Suara mendesing. Tombak panjang menembus kehampaan saat Mu Chen buru-buru mundur 2 langkah. Dengan lambaian lengan bajunya, raungan naga terdengar saat roh naga asli lepas landas, berubah menjadi perisai cahaya emas ungu, melindungi Mu Chen. Berdengung. Tombak merah tua itu mendarat dengan keras di perisai cahaya ungu keemasan, dan cahaya merah itu meledak dalam hiruk-pikuk. Penghalang cahaya yang dibentuk oleh roh naga asli menahannya selama beberapa saat tetapi akhirnya ditembus oleh tombak saat itu menyerbu langsung ke tenggorokan Mu Chen. Meskipun roh naga asli Mu Chen telah berevolusi, kekuatan yang dimilikinya saat ini paling-paling hanya setengah langkah menuju penguasa kelas 9.
Namun, sekarang intensitas serangan Xia Hong telah mencapai level baru, jadi pertahanan Mu Chen tidak bisa lagi mencegahnya menyerang dan hanya bisa melakukan beberapa bentuk perlawanan. Tombak itu ditembakkan ke arah Mu Chen dengan kecepatan kilat, dan tepat saat hendak menusuk tenggorokan Mu Chen, tiba-tiba cahaya mengental di tengah dahinya. Mata vertikal yang aneh tiba-tiba terbuka, dan sinar cahaya hitam yang kuat melonjak keluar saat ruang di depannya hancur. Ledakan, sinar hitam cahaya mengenai tombak, dan gelombang kejut yang mengerikan meledak. Tombak yang tak terhentikan akhirnya dihentikan oleh gelombang kejut. Kamu juga memiliki artefak kuasi ilahi. Tombak itu mundur saat tatapan Xia Hong berkedip karena terkejut, melihat mata vertikal aneh di dahi Mu Chen. Aku ingin tahu apakah artefak kuasi ilahimu sebanding dengan milikku. Xia Hong menderu dengan dingin, dan telapak tangannya tiba-tiba bergetar saat tombak pertempuran naga Scarlet meluncur dari tangannya, berubah menjadi sinar tombak naga merah besar. Energi spiritual agung yang sangat mendominasi tersapu. Mengaum, sinar tombak naga merah besar menukik ke bawah membawa kekuatan penghancur dan langsung menyelimuti Mu Chen. Dalam menghadapi serangan ofensif yang begitu sengit, bahkan penguasa kelas 9 yang asli akan merasa sangat berbahaya. Mu Chen melihat sinar tombak naga merah besar, yang membesar di matanya, dan tatapannya menjadi serius. Saat berikutnya, cahaya keemasan ungu keluar dari tubuhnya lagi, dan sepasang sayap burung Phoenix raksasa terentang dari punggungnya. Suara mendesing. Sayap Phoenix mengipasi saat Mu Chen menghilang dari tempat aslinya. Ledakan. Sinar tombak naga merah besar menukik ke bawah dan meledak di tanah. Bumi runtuh sejauh ratusan kaki, dan jurang yang dalam muncul di tanah. Seberapa cepat, sebuah pukulan tiba-tiba gagal. Mata Xia Hong menyipit. Kecepatan di mana Mu Chen menghilang begitu cepat bahkan dia sedikit ketakutan. Apakah orang ini telah menekan kecepatannya sebelumnya? Suara mendesing. Saat pikiran ini melintas di benak Xia Hong, sesosok hantu muncul di belakangnya. Wajahnya berubah saat dia mengepalkan tinjunya, dan tombak pertempuran naga Scarlet meraung kembali. Ledakan. Namun, Mu Chen, yang ada di belakangnya, tidak memberinya kesempatan. Ekspresinya dingin saat dia memberikan pukulan. Mengaum. Dalam satu pukulan, suara raungan naga dan tangisan burung Phoenix bergema saat roh naga dan Phoenix yang asli terjalin. Ditemani oleh pukulan Mu Chen, mereka berubah menjadi cahaya emas ungu, tiba-tiba melonjak keluar. Dengan pukulan itu, sinar cahaya keemasan ungu itu seperti kejutan di udara. Lapisan riak terlihat saat ledakan samar ledakan terdengar. Tanah di bawah kaki mereka robek meninggalkan jurang yang dalam. Tinju Mu Chen telah mengumpulkan roh naga dan Phoenix yang sebenarnya. Dengan keduanya digabungkan, bahkan penguasa kelas 9 yang sebenarnya pasti akan terluka parah. Menyadari kekuatan mengerikan yang datang dari belakang, tatapan Xia Hong juga berubah menjadi serius. Secara alami, dia bisa merasakan pukulan Mu Chen menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dan yang terakhir, yang sebelumnya memanfaatkan kecepatannya, membuatnya tidak mungkin untuk lolos dari pukulan. Tatapan Xia Hong berkedip. Dia segera mencibir saat dia menjentikkan jarinya. Tombak pertempuran naga Scarlet merobek lubang melalui ruang, dan cahaya merah yang ganas menyerbu langsung ke arah kepala Mu Chen, tampaknya berniat untuk menyerang bukannya menjaga. Ledakan. Namun, Mu Chen mengabaikan tombak pertempuran yang menyerang dengan ganas padanya. Pukulannya yang mengandung energi spiritual yang kuat menembus ruang dan akhirnya mengenai punggung Xia Hong. Dentang. Suara benturan emas dan besi tiba-tiba terdengar saat tinju Mu Chen mengenai armor pertempuran naga Scarlet milik Xia Hong. Segera, lampu merah melonjak dan rune naga merah melayang. Saat mulut naga itu terbuka, kekuatan mengerikan mengalir masuk dan menelannya. Pertahanan Scarlet Dragon Battle Armor ini jauh melampaui harapan Mu Chen. Ledakan. Meski begitu, tinju Mu Chen masih menyebabkan Xia Hong terbang mundur. Saat Xia Hong terbang, sinar gelap meledak lagi dari mata pemusnahan di dahi Mu Chen dan menangkis tombak pertempuran naga merah yang menerjangnya. Xia Hong mendarat di tanah tetapi dengan cepat menenangkan dirinya. Dia mengepalkan tinjunya, dan tombak pertempuran naga Scarlet sekali lagi berada di tangannya. Matanya dingin saat dia melirik Mu Chen. Jika dia tidak memiliki perlindungan armor pertempuran naga Scarlet, pukulan Mu Chen akan melukainya dengan parah. Ekspresi orang-orang kuat yang melihat konfrontasi sengit antara keduanya secara bertahap menjadi serius. Beberapa pandangan ke arah Mu Chen juga diwarnai ketakutan. Qin Ya, Mu San, Jiang Ling,
dan lainnya juga terlihat serius. Konfrontasi antara Mu Chen dan Xia Hong sangat cepat, tetapi mereka dapat dengan jelas mendeteksi bahaya di antara mereka. Jika ada yang sedikit lalai, mereka akan membayar harga yang sangat mahal. Qin Ye menghela nafas dan berkata, Mu Chen ini akan menjadi terkenal setelah pertempuran ini. Untuk dapat menghadapi Xia Hong, yang merupakan penguasa kelas 9 dan telah memanggil 2 artefak kuasi ilahi, dengan kekuatan setengah langkah ke penguasa kelas 9 dan masih belum kalah, sebanding dengan peringkat 20 atau lebih di Powerhouse. Daftar benua Tianluo, aku bahkan tidak bisa menggilingmu sampai mati seperti ini. Benar-benar batu yang bau dan keras. Di bawah tatapan terkesan yang tak terhitung jumlahnya, Xia Hong melirik Mu Chen dengan muram. Suaranya tidak menunjukkan emosi sedikit pun. Namun, di dalam hatinya, ada sedikit penyesalan. Jika dia tahu bahwa Mu Chen akan sangat sulit untuk dihadapi, dia akan memikirkan solusi lengkap untuk mengakhiri Mu Chen dan tidak berakhir seperti ini, memaksakan dirinya ke jalan yang tidak bisa kembali. Pada titik ini, dia dan Mu Chen harus menentukan kemenangan dan kekalahan. Kalau tidak, hari ini dia memang akan menjadi batu loncatan bagi Mu Chen. Xia Hong yang bangga benar-benar tidak bisa mentolerir ini. Jika berita ini sampai ke dinasti Xia Agung, itu pasti akan mempengaruhi pendapat ayahnya tentang dia. Dia akan menerima lebih sedikit rahmat, dan saudara-saudaranya yang lain akan memanjatnya. Mu Chen harus mati hari ini. Pada titik ini, mata Xia Hong melonjak dengan niat membunuh dan memelototi Mu Chen dengan begitu ganas sehingga suhu antara langit dan bumi turun. Tatapan Xia Hong kejam saat telapak tangannya perlahan mengendurkan tombak pertempuran naga merah dan segera menyulap segel. Berdengung, ruang di belakang Xia Hong tiba-tiba menjadi terdistorsi, dan laut berdaulat yang megah muncul. Di dalam laut berdaulat, energi spiritual berwarna merah tua, seolah-olah mengandung aura pembunuh yang mengerikan. Ledakan, laut sovereign berguling tanpa henti, dan tiba-tiba, kekuatan spiritual naik ke langit, langsung melalui laut sovereign, dan mengubah langit di atas arena pertempuran menjadi dunia berdarah. Energi spiritual merah darah dengan panik terkondensasi di belakang Xiao Hong, dan hanya dalam beberapa saat, di tengah-tengah mata terkejut yang tak terhitung jumlahnya, terkondensasi menjadi badan surgawi berdaulat yang ribuan kaki besar. The Sovereign Celestial Body berwarna merah tua, dan roh yang ganas dan mendominasi menyapu itu. Efeknya mencekik, lengan, kaki, dada, dan punggung badan surgawi yang berdaulat memiliki 9 rune binatang, dan kekuatan ganas yang tidak menyenangkan meledak dari rune seolah-olah binatang buas primordial telah melewati ruang dan waktu dan muncul. Ganas dan brutal, Mu Chen melihat badan surgawi berdaulat. Matanya menyipit, lalu sebuah pesan terlintas di benaknya. 9 tubuh binatang surgawi yang ganas, daftar 99 tubuh surgawi berdaulat, peringkat 57. Matahari ke-8 terbit, keganasan agung menyapu tanah, dan badan surgawi berdaulat yang agung berdiri di antara langit dan bumi, mendominasi dan ganas. Di bagian dunia ini, karena semua orang kuat melihat badan surgawi berdaulat merah dan mereka merasakan keganasan yang mengerikan, ekspresi mereka menjadi serius. Apakah ini 9 binatang ganas surgawi yang dipraktekkan oleh Xia Hong? Dikatakan bahwa, untuk mengolah tubuh surgawi yang berdaulat ini, seseorang harus terlebih dahulu memurnikan roh 9 binatang buas, sebuah proses yang sangat berbahaya. Setelah dipraktikkan, tubuh surgawi yang berdaulat memiliki roh buas yang menggetarkan jiwa dari binatang buas. Selain itu, jika benda surgawi berdaulat biasa bersentuhan dengannya, itu akan dihancurkan oleh aura dominannya yang ganas. Seseorang dari penonton berteriak. Beberapa orang kuat yang hadir tidak bisa tidak bertanya-tanya, karena latihan Xia Hong dari badan surgawi berdaulat ini berada di peringkat 57 dalam daftar 99 badan surgawi berdaulat, yang merupakan peringkat yang membuat banyak orang iri. Bagaimanapun, banyak orang yang paling kuat telah memadatkan badan surgawi berdaulat yang biasa. Sangat jarang bahwa beberapa yang beruntung bisa mendapatkan beberapa latihan badan surgawi berdaulat dengan peringkat terendah. Dengan demikian, 9 tubuh binatang ganas surgawi berperingkat lebih tinggi hanya bisa diperoleh oleh yang paling elit di antara pasukan top yang kuat. Karena Anda dapat mengandalkan kekuatan setengah langkah Anda ke penguasa kelas 9 untuk memaksa saya mengungkapkan tubuh surgawi yang berdaulat, itu berarti Anda memang mampu. Xia Hong menunduk, nadanya acuh tak acuh. Mu Chen menatap tubuh surgawi berdaulat yang memancar dengan semangat yang ganas, sentuhan keheranan mewarnai tatapannya.
Bagaimanapun, dia berdiri di depan Xia Hong, yang menempati peringkat 20 di daftar pembangkit listrik di benua Tianluo. Hari ini, dengan semua cara yang telah dia tunjukkan, bahkan mereka yang berada di puncak penguasa kelas 9 tidak akan dapat melakukan apa-apa tentang dia, apalagi orang yang baru saja menjadi penguasa kelas 9. Xia Hong perlahan bangkit dan mendarat di pundak besar 9 binatang surgawi yang ganas. Dia kemudian menatap Mu Chen, dan dengan senyum kejam di wajahnya, menginjak tajam ke bawah dengan telapak kakinya. Ledakan, aura 9 binatang ganas surgawi tampak seolah-olah meledak, dan gas ganas merah meraung lewat, menyapu ke arah Mu Chen. Serangan ofensif Xia Hong sekali lagi meningkat pesat. Saat Mu Chen melihat banjir merah yang mendekat, tatapannya berubah serius. Dia segera menyulap beberapa segel, menyebabkan cahaya keemasan meletus dari tubuhnya. Saat dia berbalik untuk memberikan pukulan, suara auman naga melolong, berbenturan keras dengan arus deras. Ledakan. Pada saat ini, bagaimanapun, serangan Xia Hong jelas menjadi terlalu kuat, jadi ketika tinju cahaya keemasan bertabrakan dengannya, itu hanya bertahan sesaat, lalu ditelan seluruhnya oleh toren. Panggil badan surgawi berdaulat Anda, atau Anda tidak akan memiliki kesempatan. Xia Hong memandang pemandangan itu dengan ketidakpedulian. Bagaimanapun, naif bagi Mu Chen untuk berpikir bahwa dia bisa menahan serangan ofensif seperti itu dengan kekuatannya sendiri. Saat banjir merah meluas, itu tercermin di mata Mu Chen. Dia mengatupkan mulutnya dan segera menutup matanya, menguatkan dirinya. Saat berikutnya, matanya terbuka lagi, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari mereka. Gemuruh. Kekuatan spiritual yang sangat besar tiba-tiba bangkit dari dalam tubuh Mu Chen, seolah-olah ada matahari keemasan yang bundar terbit di belakangnya. Cahaya keemasan kemudian mengembun, dan raksasa emas muncul di belakang Mu Chen. Pada saat yang tepat, aura yang kuat dan misterius menyebar. Siluet raksasa emas muncul, sementara cahaya keemasan meresap ke seluruh ruang, langsung membentuk penghalang cahaya keemasan besar yang menyelimuti seluruh tubuh. Ketika semburan merah bergegas ke arahnya, itu segera meleleh oleh lapisan cahaya keemasan. Kemudian menghilang ke udara tipis. Semua orang kaget menyaksikan pemandangan di depan mereka. Mereka kagum pada Sovereign Celestial Body Mu yang telah dibudidayakan Chen. Pada saat ini, banyak pandangan terfokus ke arah cahaya keemasan yang terang, dan ketika cahaya keemasan meredup sedikit, mereka bisa melihatnya dengan lebih jelas, membuat mereka menghirup secara kolektif karena terkejut. Di tengah langit, tepat di belakang Mu Chen, siluet emas besar berdiri dengan tenang. Cahaya keemasan mengalir di sekitar tubuh surgawi yang berdaulat, dan di belakang kepalanya, matahari keemasan yang bundar tergantung. Rasa misteri yang tak terduga menyebar di sekitarnya, membuat seseorang merasakan penindasan yang tak bisa dijelaskan. Apa itu badan surgawi yang berdaulat? Orang-orang kuat yang tak terhitung banyaknya bergumam kagum, karena tubuh surgawi yang berdaulat Mu Chen cukup aneh. Di langit yang jauh, Qin Ya, Mu San, dan yang lainnya sedang melihat tubuh surgawi berdaulat emas dengan tatapan kaget di mata mereka. Salah satu dari mereka mengerutkan kening dan berkata, ini bukan salah satu dari benda surgawi yang berdaulat dalam daftar 99 badan surgawi yang berdaulat. Karena dunia 1000 besar tidak ada habisnya, daftar 99 badan surgawi berdaulat tidak sepenuhnya inklusif. Jadi tentu saja ada beberapa badan surgawi berdaulat yang misterius dan kuat yang belum tercatat. Ini adalah satu-satunya penjelasan yang dapat mereka pikirkan saat ini. Apakah badan surgawi berdaulat ini tampak akrab bagi kalian? Qin Ya ragu sejenak, lalu bertanya pada yang lain. Setelah mendengar ini, Mu San dan Jiang Ling sedikit merenung, lalu segera memikirkan sesuatu, syok mencengkeram hati mereka. Jiang Ling kemudian berkata, terkejut, sepertinya ini seperti tubuh surgawi berdaulat misterius yang dibudidayakan oleh Garuda Istana Setan Suci. Wajah cantik Qin Ya serius dan dia tampak tidak yakin. Dia juga telah melihat pria muda yang kuat peringkat ketiga dalam daftar pembangkit listrik benua Tianluo, yang telah menunjukkan badan surgawi berdaulat yang telah dia kembangkan, yang kira-kira mirip dengan apa yang sedang dilakukan Mu Chen saat ini. Memang seperti itu, tapi saya tidak yakin. Komentarnya, tidak mau sepenuhnya setuju. Mu San dan Jiang Ling lebih memikirkannya, lalu Jiang Ling akhirnya berkata, mungkin itu hanya kemiripan. Garuda sangat kuat, dan dikatakan bahwa badan surgawi berdaulat yang dia bina itu sombong dan misterius, dan bahkan dua orang yang berada di peringkat sebelumnya cukup takut dengan badan surgawi berdaulatnya. Tapi, Mu Chen ini berasal dari wilayah Daluo,
jadi bagaimana dia bisa memiliki praktik tubuh surgawi berdaulat yang misterius seperti itu? Petik 2. Mendengar ini, Qin Ya mengangguk dengan lembut, berpikir bahwa mungkin ini hanya kebetulan. Tapi, meski begitu, tubuh surgawi berdaulat Mu Chen masih sangat luar biasa, karena bisa menandingi 9 tubuh binatang ganas surgawi Xia Hong. Karena itu, konfrontasi ini sangat sengit. Apakah ini badan surgawi berdaulat yang dibudidayakan Mu Chen? Lin Jing menatap tubuh surgawi emas dengan rasa ingin tahu. Ketika dia pertama kali melihat Mu Chen, dia belum memperbaiki tubuh surgawi yang berdaulat dan masih mengumpulkan bahan untuk itu. Sekarang, tubuh surgawi berdaulatnya benar-benar luar biasa. Tampaknya, selama bertahun-tahun, dia memang meningkat pesat. Saat kerumunan terus bergumam di antara mereka sendiri, Xia Hong memandang tubuh emas dengan mata menyipit. Aura megah dan misterius yang menyebar dari tubuh besar yang terakhir membuat ekspresinya tidak nyaman, tapi kemudian, sikapnya berubah menjadi dingin dan galak. Tidak peduli bagaimana Mu Chen berjuang hari ini, nasibnya telah ditentukan. Niat membunuh melonjak di mata Xia Hong, lalu dia menarik napas dalam-dalam. Wajahnya dingin, tapi tangannya tiba-tiba tergenggam dan menyulap segel yang agak aneh. Mengaum. Pada saat yang tepat ketika Xia Hong membentuk segelnya, 9 tubuh binatang surgawi yang ganas di bawah kakinya meraung rendah. Lampu merah menyapu, hanya untuk melihat bahwa lambang 9 binatang buas di sekitar badan surgawi yang berdaulat bergetar. Pada saat berikutnya, seolah-olah mereka masih hidup, mereka langsung terpisah dari 9 binatang ganas surgawi. Mereka kemudian mengepung tubuh, mata merah mereka terkunci pada Mu Chen, seolah-olah mereka akan melahapnya. Wajah Xia Hong tanpa ekspresi. Kemudian, saat dia membuat segel dengan kedua telapak tangannya, mereka mulai berubah menjadi bentuk binatang buas. Seni Sovereign 9 binatang, Tiger Demon. Dia berteriak, ditemani oleh segel Xia Hong, harimau hitam di badan surgawi berdaulat mengeluarkan raungan ke langit, lampu merahnya melonjak. Beruang setan, setan kura-kura, setan banteng, suara acuh tak acuh terdengar dan, pada saat yang sama, 9 binatang buas di sekitar Xia Hong membuka mata mereka, melepaskan aura yang mengerikan dan ganas ke seluruh dunia. Ketika Qin Ya dan yang lainnya melihat ini, wajah mereka muram. Xia Hong ini pasti telah mengeluarkan sejumlah besar energi untuk mengoordinasikan seni 9 binatang yang berdaulat dengan 9 binatang ganas surgawi. Ini akan membuat kekuatannya meningkat menjadi ekstrim. Faktanya, dikatakan bahwa dia pernah menggunakannya untuk mengalahkan penguasa kelas 9 di puncaknya. Petik 2. Naga Setan. Di tengah tatapan ketakutan, Xia Hong mengucapkan perintah dingin terakhirnya. Di saat yang sama, naga hitam raksasa yang sedang berputar-putar di atas membuka matanya. 9 binatang buas juga membuka mata mereka pada saat itu, seolah langit dan bumi telah kembali ke keadaan reruntuhan yang buas. Dengan demikian, kekuatan yang tidak menyenangkan meresap ke seluruh atmosfer. Seni 9 binatang yang berdaulat, 9 tinju setan surgawi yang ganas. Dia berteriak, niat membunuh di mata Xia Hong hampir terwujud dalam masalah fisik saat ini, seperti di tubuhnya, kekuatan tak menyenangkan yang luas dan ganas melonjak, seperti aura darah yang menutupi langit. Kemudian, matanya menatap gelap ke arah Mu Chen, saat dia memberikan pukulan sengit lainnya. Mengaum, 9 binatang buas itu mengeluarkan raungan ke langit, disertai dengan pukulan dari badan surgawi yang berdaulat, yang meraung sebagai cahaya merah yang bergulir, lalu dengan cepat bergabung menjadi kepalan tangan merah besar. Mendampingi pukulan itu, 9 binatang menggeram, kekuatan mereka yang mengerikan dan tidak menyenangkan tampaknya melahap seluruh langit. Kekuatan pukulan ini menyebabkan getaran dingin merambat di punggung banyak orang, karena mereka tahu bahwa jika pukulan ini diarahkan pada mereka, mereka akan jatuh di tempat. Tinju merah berdarah menyebar ke seluruh langit, sementara Mu Chen, yang berdiri di tubuh abadi matahari besar, tampak serius. Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan mengangkat tangannya perlahan. Dengan tangan terangkat, tubuh agung matahari yang tak mati di bawah kakinya meledak dalam cahaya keemasan yang menyilaukan. Kemudian, orang-orang kuat dari langit dan bumi yang tak terhitung banyaknya melihat matahari keemasan yang bulat terbit perlahan dari tubuh besar matahari yang tak mati. Satu persatu, 8 matahari kemudian naik secara berurutan, saat Mu Chen berteriak, kekuatan super 9 matahari, bangkitnya 8 matahari.